Sebelumnya P3 membocorkan 9 dari 10 nama yang tengah digodok parpol koalisi, diantaranya Muhaimin Iskandar, Romahur Muzi, Wiranto, Muldoko, Maruf Amin, Erlangga Hartarto, Din Syamsuddin, Said Akil Siraj, dan Mahfud MD. Ya, menurut saya ini panggilan sejarah karena seperti Anda tahu pergulatan politiknya agak panjang dan agak kritis akhir-akhir ini. Tetapi pada akhirnya keputusan dengan sangat mudah dan smooth gitu ya jatuh kepada saya anggap ini panggilan sejarah. Soal pikiran saya dan Pak Jokowi dalam menata Indonesia saya kira sudah terinteraksi cukup lama. Karena saya sering diajak diskusi, sering bertemu tetapi memang tidak pernah membicarakan soal Pilpres. Apa saja Pak yang dilakukan dalam Pilpres 2019? Oh belum, ini kan baru deklarasi. Kalau Pilpresnya nanti aja lah. Kalau untuk dukungan dari NU sendiri? Pada saat Pak Mahfud jadi cawapres? Setnat, Pak Pratikno. Ya tadi malam memberitahu agar saya standby dan tadi kemudian dipanggil untuk nyerahkan CV oleh Pak Pramono Anung sekaligus menjahit baju untuk. Kalau untuk dukungan dari NU sendiri bagaimana Pak Mahfud? Dukungan dari NU? Saya kira kalau dukungan NU kalau sudah begini akan bulat. Kan kalau sebelumnya biasa sih terjadi macam-macam biasa, tapi sudah selesai biasanya NU itu menyatu. Secara pribadi, Alhamdulillah. Parpol pendukung Pak? Enggak. Kalau ketemu waktu pendukung kan itu urusan presiden ya. Kalau saya ketemu nanti kan keliru juga. Kalau komunikasi selama ini dengan Pak Jokowi sudah sejauh apa Pak Mahfud? Oh saya lancar komunikasi tapi tak pernah bicara soal Pilpres gitu. Ini rencananya akan ada mengurus keperluan di PN Jaksel lagi terkait dengan surat-surat pilot dan sebagainya? Bukan, saya di Jogja. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang rencananya akan kemana Pak Mahfud? Sekarang mau pengumuman, mau Di mana Pak? deklarasi. Di pelataran? Nggak tahu ini pelataran Menteng atau di mana. Saya ikut sopir aja. Mari. Dia, apakah ada informasi terbaru? Apakah Mahfud MD sudah tiba di sana? Ya, Ade, saat ini kami berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Memang benar ada pertemuan antara sekjen partai politik dan juga ada sejumlah ketua umum. Kami sudah bersama dengan sekjen partai politik Nasdem. Bang Joni, bisa dijelaskan ini apa saja nanti agendanya yang akan dibahas? Ya, ini pertemuan antara Capres Koalisi Indonesia Kerja, Pak Joko Widodo, dengan semua ketua umum partai pengusung dan sekjen-sekjen partai pengusung. Nah, yang akan dibicarakan nanti pasti dua hal, yaitu terkait dengan persiapan teknis pendaftaran yang direncanakan besok jam 9 pagi dan persiapan administratif. Di antaranya persiapan administratif itu dokumen-dokumen kerjasama mengusung pasangan calon di antara partai politik dan partai politik, ya, gabungan partai politik dengan pasangan calon. Itu berarti di situ nanti sudah harus ada nama pasangan calon, capres maupun cawapres. Apakah cawapres juga akan hadir dalam pertemuan sore ini? Nah, sementara ini konfirmasi resminya adalah capres dengan para ketua umum dan sekjen. Kalau nanti cawapres juga hadir, tentu itu menjadi lebih bagus dan lebih terbuka. Tapi Anda sudah tahu tentunya ya nama cawapres ini, bisa dikasih kisi-kisi atau bocoran sedikit mungkin? Ya, tinggal beberapa menit lagi rapat akan dimulai. Lebih bagus kita menunggu karena memang kita sudah menyerahkan itu sepenuhnya pada Pak Joko Widodo sebagai capres yang akan mengumumkan siapa nama cawapresnya. Tinggal beberapa saat lagi. Kalau deklarasinya sendiri akan dilakukan kapan, Bang? Sore ini atau besok pagi? Nah, tadi juga sudah ada pataka-pataka yang dibawa ke sini. Itu persiapan bila saja nanti Pak capresnya Pak Joko Widodo memutuskan untuk dilakukan deklarasi di sini, maka tentu akan diumumkan dan itu sudah disiapkan. Artinya ada kemungkinan sore ini atau besok begitu ya. Lalu apa persiapan yang sudah dilakukan? Memang tiba-tiba atau bagaimana? Tidak, ini kan bukan tiba-tiba. Para sekjen-sekjen sudah mempersiapkan secara teknis beberapa hari ini, termasuk melakukan pertemuan konsultatif dengan KPU untuk mempersiapkan agar pendaftaran itu berjalan lancar. Tetapi pendaftaran capres dan cawapres kali ini ditandai juga dengan ada kedukaan yang besar ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat,
maka tentu kita harus mengatur iramanya agar tetap terjaga, di mana di sisi yang satu kemeriahan demokrasi bisa dijaga, di sisi yang lain solidaritas dengan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga harus kita jaga. Kami mendengar bahwa nama ini sudah mengerucut ke nama Pak Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi begitu. Bagaimana soliditas partai politik koalisi mendukung Pak Jokowi dengan adanya nama ini? Sejauh ini partai koalisi solid, bahwa ada proses dan dinamika politik itu hal yang biasa, yang dinamis gitu ya. Kalaupun nanti Pak Joko Widodo mengambil keputusan untuk mendukung Pak Mahfud, maka Pak Mahfud adalah seorang tokoh prominent juga dari organisasi mainstream yang besar, punya pengalaman pemerintahan yang cukup panjang, pernah jadi anggota DPR, pernah jadi menteri, dan pernah menjadi pimpinan lembaga tinggi negara MK. Nah, tentu ini juga menjadi faktor yang kontribusinya tinggi bagi elektabilitas, dan kita harapkan itu juga nanti untuk kesuksesan kabinet Indonesia Kerja atau kabinet kerja jilid 2. Bang, satu lagi, PKB ini kan salah satu partai yang sangat ngotot untuk mencalonkan atau memajukan kader, dalam hal ini ketua umumnya sebagai cawapres begitu. Bagaimana kemudian kehadirannya sore ini? Apakah dipastikan dia juga akan hadir? Sejauh ini PKB punya komitmen untuk bergabung bersama koalisi Indonesia Kerja. Komitmennya solid, komitmennya kuat, ya. Mendukung Pak Jokowi juga sebagai capres juga solid dan kuat, ya. Namun PKB juga ya mengusulkan cawapresnya dari ketua umumnya. Tapi tidak ada indikasi bahwa akan mundur selain ya pernyataan resminya bahwa di samping solid sebagai anggota koalisi, solid mendukung Pak Joko Widodo, juga menyerahkan cawapresnya kepada Pak Joko Widodo. Ya, kita harapkan pengumuman sore ini ya tidak saja cocok bagus cawapresnya untuk Pak Joko Widodo, tidak saja diterima dengan penuh kesukacitaan oleh partai koalisi secara solid, tapi juga akan menggemparkan Indonesia karena ini adalah pasangan pemimpin masa depan Indonesia. Termasuk Golkar, Bang, karena pagi ini ternyata Golkar masih bermanuver begitu ke sejumlah tokoh seperti Pak Yusuf Kalla yang juga merupakan politisi senior Golkar, kemudian juga ketemu dari pihak istri Gus Dur begitu, Bu Sinta Nuriyah Wahid. Itu bagaimana tanggapan Anda? Sepengetahuan kami komunikasi politik memang berjalan sangat dinamis ya. Pimpinan Golkar juga bertemu juga dengan capres ya, berdiskusi itu. Tapi kita juga ketahui Golkar mengambil keputusan capresnya melalui Munas. Ya, tentu mekanisme internal itu ada di Golkar, dan kami meyakini bahwa Golkar itu solid ya. Yang saat ini dibuktikan juga sekjennya sudah hadir. Oke. Ya. Tapi bisa dipastikan nggak, Bang, memang ini nama yang mengerucut benar Mahfud MD? Saya kira dari pemberitaan yang sudah beredar, namanya Pak Mahfud MD sudah beredar, sudah berita. Tetapi sekali lagi kepatutan politik ya, pengumuman dan konfirmasi pasangan calon atau cawapres Pak Joko Widodo akan disampaikan oleh Pak Joko Widodo. Saya kira setelah pertemuan ini akan disampaikan. Oke, berarti kita akan tahu setelah pertemuan ini akan seperti apa deklarasinya dan juga siapa cawapres yang akhirnya dipilih oleh Pak Jokowi. Ya, untuk kemeriahan demokrasi Indonesia, untuk kemeriahan demokrasi di mana pilihan kita sebagai sarana untuk menghasilkan pemimpin yang dicintai rakyatnya, pemimpin yang berkualitas, role model Indonesia nanti, setelah ini mudah-mudahan akan disampaikan. Terima kasih Bang Joni atas kesempatannya. Itulah tadi wawancara kami dengan Sekjen Partai Nasdem yang mengatakan bahwa pertemuan di sore ini akan menjadi pertemuan jelang akhir menuju besok pendaftaran, dan kita akan mengetahui kapan deklarasi akan dilakukan, apakah sore ini atau besok pagi. Ada Eko Primandani. Eko, silakan laporan Anda. Ya, Ade, benar sekali. Saat ini sejumlah relawan telah tampak berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta. Rencananya, Ade, diinformasikan informasi yang beredar akan ada deklarasi calon wakil Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang di Tugu Proklamasi ini. Dan terlihat tidak hanya para relawan, juga terlihat salah satu pasukan pengamanan Presiden juga telah tampak bersiap-siap di sini untuk mengamankan acara yang akan dilakukan. Informasi awal pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ini. Dan saat ini Ade sudah ada bersama saya dari relawan Projo, Bung Budiari. Kita seperti dejavu. Pada tahun 2014 lalu Pak Jokowi juga menggunakan Tugu Proklamasi ini. Sekarang juga dimungkinkan akan digunakan di Tugu Proklamasi ini. Bagaimana tim relawan sendiri melihat ini? Ya, ini membuktikan bahwa relawan Jokowi makin militan, makin masif.
dan tidak berubah, bahkan lebih menambah kekuatannya dibanding 2014. Karena kita